Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pagi hari ini saya sudah berada di areal Fakultas MIPA Universitas Indonesia, di mana selama 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus 2017, saya mendapatkan tugas sebagai salah satu fasilitator dalam kegiatan orientasi belajar mahasiswa baru Universitas Indonesia gelombang yang kedua tahun 2017. Dalam kegiatan ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana belajar di perguruan tinggi dan materi tentang Student Center Active Learning. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya akan masuk dalam kegiatan ini, saya ingin membagikan satu renungan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Saudara, kalau kita melihat konteks ayat firman Tuhan ini, setelah sekian lama Yesus berjalan bersama murid-muridnya, setelah sekian lama Yesus hidup bersama murid-muridnya, dia ingin mengetahui sejauh mana pengenalan murid-muridnya akan dirinya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya menjawab, menurut kata orang engkau adalah Yohanes Pembaptis. Menurut kata orang engkau adalah Elia. Menurut kata orang engkau adalah Yeremia. Menurut kata orang engkau adalah salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus kembali mengajukan pertanyaan, kalau begitu menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus dengan spontan dia bangkit, lalu dia memberikan jawabannya sebagai respon atas pertanyaan Yesus. Petrus berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara, jawaban yang dilontarkan oleh Petrus mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Yesus. Yesus berkata, Petrus, bukan manusia yang menyatakan hal itu, tetapi Bapa-Ku di sorga yang menyatakan hal itu. Lalu Yesus berkata, dan engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, dari jawaban yang diberikan oleh Petrus atas pertanyaan Yesus, maka kita bisa melihat satu kebenaran penting, bahwa siapakah gereja Tuhan yang sejati? Siapakah jemaat Tuhan yang sejati itu? Saudara, gereja Tuhan yang sejati itu bukan bicara tentang gedung gereja secara fisik, bukan bicara tentang sebuah bangunan gereja, tetapi gereja yang sejati adalah gereja yang dibangun di atas dasar pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jemaat Tuhan yang sejati adalah jemaat Tuhan yang memiliki pengakuan iman bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sehingga gereja adalah setiap orang yang memberikan pengakuan imannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah gereja Tuhan yang sejati, saudara. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu sifat dari gereja yang sejati adalah gereja itu kudus. Nah, kalau kita melihat pengertian kata kudus, saudara, kata kudus itu memiliki arti yang pertama, yaitu dipisahkan. Gereja Tuhan yang sejati dipisahkan dari cara hidup dunia ini. Alkitab berkata bahwa kita dipindahkan dari kegelapan dunia ini kepada terang Allah yang ajaib. Gereja yang sejati memiliki kehidupan yang berbeda, kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh dunia ini. Dan yang kedua, saudara, pengertian dari kata kudus yaitu dikhususkan. Gereja yang sejati dikhususkan oleh Allah, dipanggil secara khusus oleh Allah dengan tujuan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, dengan tujuan untuk menyaksikan tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Dipanggil, dikhususkan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
Sehingga di sini orang Kristen, orang percaya ditugaskan memiliki tanggung jawab dari Allah untuk memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ini. Untuk memberitakan kasih karunia Allah kepada dunia yang hidup di dalam kegelapan dosa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja Tuhan, kita memiliki tugas Allah yang mulia. Kita menjalankan misi Allah untuk mewartakan kabar baik kepada dunia yang terhilang. Dunia yang sedang diliputi oleh kekelaman, oleh dosa. Dan kita membawa berita keselamatan, membawa kabar sukacita tentang kasih Allah yang menyelamatkan itu. Alkitab berkata bahwa Allah begitu mengasihi manusia sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus Kristus dengan kasih-Nya Dia menyerahkan hidupnya. Dia mati di atas kayu salib. Kasih Allah itu telah menyelamatkan kita. Bahkan oleh kasih Allah kita disebut sebagai gereja Tuhan yang sejati. Kemudian saudara, perkataan Yesus dalam Matius pasal 16 ayat 18, Yesus berkata, dan alam maut tidak akan menguasai. Saudara, gereja Tuhan yang sejati, orang-orang percaya yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mendapatkan jaminan kepastian kehidupan yang kekal. Orang percaya gereja Tuhan yang sejati mendapatkan kuasa untuk memiliki kehidupan yang kekal. Alam maut tidak akan menguasainya. Kematian kekal tidak akan menguasainya. Dan ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh hidup yang kekal. Gereja Tuhan yang sejati mewarisi kerajaan Allah, hidup dengan kepastian bahwa dia mendapatkan kerajaan sorga yang kekal itu. Kemudian alam maut tidak akan menguasainya juga, memiliki pengertian bahwa gereja Tuhan tidak akan dikalahkan oleh kuasa iblis. Gereja Tuhan yang sejati tidak akan dikalahkan oleh kekuatan setan. Gereja Tuhan yang sejati diberikan kuasa sehingga dia menang atas kuasa iblis, menang terhadap kuasa kegelapan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya tidak usah takut terhadap kuasa iblis, tidak usah gentar terhadap kuasa kegelapan. Karena firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita diberikan kuasa untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda heran. Ada kuasa Allah yang dahsyat, yang besar, yang Tuhan anugerahkan bagi gereja Tuhan yang sejati. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran ini menyadarkan kita bahwa betapa besar kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita. Ketika kita beriman, percaya kepada kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita menjadi gereja yang sejati dan kita diperlengkapi dengan kuasa Allah yang maha dahsyat untuk mengalahkan kuasa iblis. Kita memperoleh hidup yang kekal, hidup dalam kemenangan. Kita menang atas kuasa dosa, menang atas setiap pergumulan, persoalan, permasalahan hidup yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin buat firman Tuhan. Salam.